Oke guys, gimana kabarnya? Balik lagi bareng COVID-19 di sini di channel CNI. Oke, pasti kabarnya baik-baik aja ya. Semoga kalian sampai saat ini masih sehat-sehat saja. Oke, di masa-masa pandemi seperti ini kalian harus tetap semangat ya. Oke. Oke, sekarang kita bakal bahas apa lagi ya? Oke. Ini kita bakal bahas di video kali ini tentang voucher Express Crypto lagi. Tapi ini kita bahasnya beda tipe ya. Kalau sekarang yang kita bahas ini tipe A. Tipe A itu kalau yang kemarin, yang versi keluaran pertama, yang sampai versi 12 kalau nggak salah, itu sudah dimatikan ya, karena web-webnya dan scriptnya itu sudah tidak mendukung lagi karena terlalu banyak update yang sekarang. Jadi perlu ada penyesuaian, intinya seperti itulah. Dan di CNI sekarang sudah ada improve keamanan security ya, mulai dari server sampai dengan scriptnya. Terima kasih juga buat kreator dari grup lain, dari grup Airdrop Hunter, Bang Hari. Terima kasih banget untuk saran-sarannya. CNI bisa meningkatkan security keamanan lebih lagi ya. Terima kasih untuk para kreator lain yang sudah ngebantu sehingga SC CNI udah bisa lebih baik lagi sekarang. Oke, kali ini kita bakal bahas update terbaru untuk tipe A. Jadi tipe A ini sebenarnya masih enak ya. Cuma dia memang kebanyakan down webnya karena sudah keuangan mereka sudah tidak kuat lagi. Tapi nggak apa-apa, selama mereka masih payout itu apa ya, masih enak, scriptnya masih enak kita pakai, masih bisa masuk juga, masih kenceng juga. Jadi kita pintar-pintar aja sih nyari web yang masih membayar. Oke, kali ini kita bakal bahas detail banget tentang scriptnya dulu ya, sebelum kita nanti bahas tentang vouchernya. Oke, mulai dari tampilan dulu. Ada beberapa perubahan di sini untuk yang lebih optimal daripada versi sebelumnya. Jadi yang perlu kalian tahu, kreator di CNI sekarang sudah jadi 4 ya. Sekarang sudah ada COVID-19, saya sendiri, Wira, Bang Yuda, sama Bang Deskawan yang baru bergabung bareng join di CNI. Jadi kalian bisa say hello juga di grup. Oke, jadi kalau tentang script ini sekarang itu sudah tidak memakai detikan lagi. Jadi logiknya adalah mungkin semua SC saya itu dia ngeceknya setiap detik. Jadi ketika webnya itu ready to claim, dia langsung ngeklaim. Jadi tidak ada waktu yang terbuang ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, Bang, datanya boros nggak? Kalau masalah data saya rasa nggak terlalu boros ya. Tapi saya nggak bisa menjamin juga itu sangat irit. Maksudnya seperti ini. Saya selalu merekomendasikan semua pengguna script saya itu menggunakan minimal wifi ketika kalian pakai handphone pribadi. Syukur-syukur kalau kalian punya VPS atau RDP. Jadi kalian bisa lebih hemat source, baterai, bisa lebih hemat internet, dan bisa lebih maksimum karena internetnya lebih stabil. Seperti itu ya. Jadi jangan mengeluhkan, wah bang kuotanya boros kayak gitu dan lain sebagainya. Itu semua kembali lagi ke kalian, karena memang walaupun kita memakai script, tapi kita tetap harus pinter dalam mensiasati. Jangan kita korbankan kuota kita untuk nuyul seperti itu, untuk kita pakai SC yang dia terus membutuhkan koneksi internet lalu menyalahkan scriptnya. Jadi kalian juga harus pintar ya sebagai pemakai. Oke, kita bahas dulu. Di tampilan ini selain ada update informasi kreator baru, jadi di sini kita bisa lihat. Jadi kalau misalnya kalian lihat di layar, itu sebelah yang paling kiri itu adalah angka untuk payout. Jadi kalau tidak payout, misalnya kayak sesi expired, dia tidak tambah ya. Jadi kalian bisa ngambil kesimpulan bahwa sudah berapa kali payout itu dari angka yang paling kiri. Oke, terus ke kanan sedikit itu adalah waktu payout. Jadi voucher yang kalian masukkan itu ngeklaim payout pada jam segitu. Ya.
Mohon diperhatikan supaya kalian paham tentang fitur lengkap dari script ini. Terus ke kanan lagi kalian lihat ya, di situ ada hashtag angka. Nah, itu menandakan bahwa link keberapa. Nah, jadi nanti dijelaskan di konfigurasi ya setelah ini. Jadi link keberapa. Jadi kalian bisa tahu secara pasti link keberapa yang payout. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian nggak bingung lagi. Kadang saya mendapati ada beberapa masalah, Bang. Kalau misalnya nggak ada nomornya bingung. Misalnya mana yang payout, mana yang enggak. Terus kalau yang expired juga bingung yang mana. Jadi dengan adanya angka ini kalian bisa tahu link ke berapa. Jadi kalian bisa tahu mana yang bayar, mana yang enggak. Jadi kalau misalnya Anda ketemu yang udah expired atau tidak membayar, kalian bisa ganti dengan informasi link tersebut ya. Nah, setelah hashtag angka itu, di sebelah kanannya lagi ada payout sekian-sekian. Jadi itu menandakan bahwa script ini sudah menjalankan voucher, dan voucher itu sudah payout. Jadi tampilan kalian itu bisa lebih clear daripada versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya kan menampilkan semuanya, dan itu menimbulkan banyak banget pertanyaan. Bang, webnya pendingnya banyak banget. Bang, kok ini bolong? Kenapa? Dan lain sebagainya. Jadi karena menimbulkan pertanyaan itu, sehingga saya membuat update ini itu hanya menampilkan payout. Tapi ketika misalnya ada masalah, dia nanti akan keluar notifikasi. Jadi kalian langsung bisa ganti linknya ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi bisa kalian lihat script ini dia ngecek. Jadi ngecek terus seberapa banyak link yang kalian masukkan. Kalau saran dari saya adalah kalian masukkan link sebanyak-banyaknya yang kalian bisa. Kenapa? Karena script ini sangat mendukung untuk link voucher yang sangat banyak dan sangat efisien ketika banyak. Kalau hanya masukkan 1 atau 2 itu sangat tidak efisien. Kenapa? Karena hanya mengecek 2 data tersebut. Jadi script ini terus berulang-ulang untuk ngecek hanya untuk 2 data. Tapi kalau misalnya kalian masukkan 50, 60 itu udah sangat efektif, bahkan kalau lebih. Jadi saya sarankan untuk pemakai tipe A ini, saya sarankan kalau bisa kumpulkan link sebanyak-banyaknya. Ya. Itu akan jauh lebih efisien ketika banyak voucher ketimbang 1 atau 2. Seperti itu. Tapi di sini saya hanya memberikan contoh 10 ya, 10 link yang mana nanti linknya saya share juga. Itu adalah link rekomendasi yang sudah jelas payout. Tapi kalian boleh mencari di luar rekomendasi, dan kalian bisa sharing juga di grup link-link apa saja yang payout, saling tukar informasi di grup bareng teman-teman yang lain, sehingga kalian bisa klaim lebih banyak lagi. Intinya seperti itu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke CFG-nya dulu ya setelah sampai sini ya. Ini mungkin saya rasa udah paham lah. Oke, kita lihat ke CFG-nya. Nah, CFG-nya contohnya seperti ini ya, yang bisa kalian lihat. Ini kalau saya scroll ke bawah, ini saya cuma menampilkan hanya 10 contoh. Ini hanya contoh ya. Jadi kalian bisa pakai sampai 100. Jadi link script ini itu mendukung maksimal 100 link. Bang, kenapa 100 link? Kenapa nggak unlimited link? Bisa saja, tidak ada masalah sebenarnya untuk unlimited link. Tapi kelemahannya adalah kalian nggak akan tahu link mana yang mati. Intinya seperti itu. Kalau misalnya saya batasi seperti ini, kalian jelas. Misalnya kayak begini. Misalnya kalian matiin link 2 seperti ini ya, seperti contoh di sini. Nah, nanti di script ini dia itu yang kalian lihat kan tadi di konfigurasi ada 10 ya. Coba saya jalankan ulang ya. Jadi di konfigurasi itu ada 10 link, tapi yang saya matikan 1. Jadi logikanya ada 9 ya. Jika seperti itu, script akan membaca 9. Hanya 9. Tuh, 9 link, dan tidak akan ngecek link yang mati. Jadi enaknya seperti itu. Kelebihannya adalah kalau kita spesifik tahu link yang mana yang mati, script tidak akan menjalankannya. Jadi tidak membuang-buang waktu ya. Intinya seperti itu. Kedua, ketika kita tahu kesalahannya di mana, spesifik kita tahu link yang mana. Kalau misalnya kita pakai unlimited, biasanya itu
tidak ada nomor ya. Jadi kita harus cari tahu sendiri ini link yang mana sih gitu. Kalau kita matiin kok tetap ngebaca selanjutnya. Jadi gini logikanya. Kalau misalnya unlimited itu biasanya tidak memakai angka seperti ini. Jadi ketika misalnya ada yang expired, kalian harus mencari itu. Pertama, kesulitannya. Kedua, kalian script itu membaca itu yang aktif itu dibaca berurutan, ngerti nggak sih? Jadi kalau misalnya ada 9, terus ada 10 link katakanlah gitu ya, terus dimatiin nomor 2. Nah, script itu akan tetap membaca nomor 2, tapi yang nomor 3-nya, paham ya? Jadi dia tuh menghitung tuh urutan. Jadi kalian tidak bisa spesifik mengetahui dan kalian tidak bisa spesifik merubah. Dengan adanya seperti ini, kalian bisa spesifik tahu. Terus kalian juga bisa koreksi bareng teman, misalnya kayak, "Bang, kok link 3 saya nggak jalan, kenapa ya? Coba cek T3." Nah, seperti itu. Jadi lebih spesifik. Kalau pakai unlimited nggak bisa tuh ngomongnya. Intinya seperti itu ya. Jadi setelah saya mempertimbangkan, akhirnya saya memutuskan untuk memakai maksimal 100 link. Karena saya pikir 100 link cukup lah untuk satu SC jalan bersamaan. Lagi pula juga saya yakin kalian nggak semua member yang pakai SC ini juga sampai 100 seperti itu loh. Jadi kalau mau pakai unlimited kalian juga maksimal berapa sih gitu. Jadi kalau memang betul kalian bisa lebih dari 100, coba jalankan 2 SC. Nah, jadi bisa dijalankan 2 SC berbarengan ya. Jadi caranya gampang banget, tinggal copy SC ini, taruh di folder yang berbeda dan jalankan keduanya. Dengan data yang berbeda ya. Ingat, dengan data yang berbeda. Jadi kalian bisa jalankan lebih dari 100. Sebenarnya tidak ada batasan juga. Kalian hanya mengcopy pun juga bisa memakai kelipatannya. Intinya hanya mempermudah kalian untuk melihat data. Intinya seperti itu ya. Jadi kalian nggak usah wah kok nggak unlimited sih bang kayak gitu. Karena netizen Indonesia emang seperti itu, dikasih mudah minta nambah. Tapi nggak apa-apa deh. Oke, mungkin sekarang kita lebih ke lanjut cara ngambil datanya ya. Coba kita ambil contoh yang mana ya? Ntar. Coba kita ngambil yang paling atas aja deh ya. Ini bakal coba saya demoin cara ngambil datanya. Kita coba ke Firefox dulu. Dan kita coba buka linknya ya. Oke, udah sampai di sini. Ingat, kalian harus belajar ya ngelewatin shortlink seperti ini ya. Kalau misalnya kalian sudah sangat sering banget lewatin seperti ini, saya yakin kalian tahu lah triknya. Oke, jadi jangan ngeluh, "Bang, lewatin shortlinknya gimana?" Itu urusan kalian. Itu urusan kalian. Kalian belajar lebih dalam lagi. Oke. Jadi di SC ini tuh hanya membantu kalian otomasi. Jadi kalian nggak melakukan manual terus setiap hari. Jadi kalau susah sedikit melewati itu wajar karena kalian memang harus usaha. Nggak ada hasil yang tanpa usaha ya. Cuma tidur doang tuh kalau mau. Oke, kita coba ya, kita masukkan address di sini. Oke, kita udah masukkan, kita lewati captcha-nya dulu. Oke, kita klaim. Dia akan masuk ke shortlink ya. Kita coba dulu. Ya, kalian harus banyak belajar shortlink supaya tahu triknya. Coba saya lewatin dulu sebentar. Saya akan kasih kalian trik supaya kalian nggak salah capture ya. Jadi saya mohon videonya ini walaupun panjang, kalian jangan skip. Jangan skip karena karena informasi di sini tuh sangat detail. Jadi kalau bisa kalian mengurangi pertanyaan ya di grup ya. Karena semuanya udah ada di YouTube, udah ada di video ini. Jadi kalau kalian tanya sedikit-sedikit tanya, orang lain juga bakal males jawabin Anda. Karena semua jawaban sudah ada di video. Untuk apa kalian tanyakan? Oke, sampai di sini. Contohnya seperti ini ya. Ini frame-nya kebetulan error. Kenapa? Karena script-nya di sini lagi jalan sebenarnya.
Jadi kalau misalnya kalian scriptnya belum jalan, pasti di sini nanti akan payout. Tapi coba saya matikan dulu, kita lihat dulu detikannya apakah dia akan berubah frame-nya. Biasanya ini tabrakan. Jadi ada session yang lain juga berjalan, di sini juga berjalan sehingga dia tabrakan. Oke, coba kita ambil datanya aja ya. Kalian jangan bingung kalau ketemu seperti itu. Oke, caranya seperti ini triknya. Jadi triknya supaya kalian mendapatkan datanya adalah kalian baru buka Termux kalau sudah di halaman ini ya. Kalau udah di halaman ini baru buka. Jangan buka dari awal. Kenapa? Karena beberapa web chat itu tidak mendukung VPN. Karena Canary itu bertindak sebagai VPN. Jadi kalian kadang dapat data yang error. Nah, setelah dapat data seperti ini, kita matikan. Oke, kita matikan, lalu kita buka ini. Lalu kita filter ya. Filter web chat apa yang barusan kita buka. Oke, contohnya ini ya, Coin Daily Times ini ya. Nah, nanti akan terfilter seperti ini. Yang kalian buka itu yang ini nih, yang klaim PHP tanda tanya koin. Biasanya tuh belakangnya tuh koin. Nah, itu biasanya tuh yang belakang itu kurensi ya. Nah, setelah itu kalian itu bisa tutup ya. Tapi tutupnya caranya seperti ini. Ini kan masih berjalan ya, masih terbuka ya. Kalian tutup ini. Kalian buka tabnya dan tutup. Nah, seperti itu ya. Dan pastikan itu tertutup. Intinya seperti itu supaya nggak tabrakan. Nah, setelah itu kalian balik lagi ke Canary. Kalian bisa lihat URL yang di sini. Kalian copy ya dengan cara tekan yang lama. Nanti kalian akan tercopy sendiri. Lalu dipastikan di sini. Ingat kalau ini jangan sampai salah. Karena banyak banget scriptnya nggak jalan gara-gara salah. Salah apa bang? Salah paste. Ya, salah paste. Jadi kalian bisa perhatian banget. Di sini ada petik 2 https bla bla bla. Petik 2 titik koma. Jangan sampai ada spasi. Tidak ada spasi di sini dan jangan sampai terbalik. Jadi jangan sampai mengeluh kalau itu kesalahan kalian. Dan kalian harusnya malu kalau kesalahan itu terjadi pada kalian. Karena udah sangat-sangat detail banget saya jelasinnya. Oke, lalu kita ke request ya. Nah, di request ini biasa kita akan ketemu dua data ini. Token ya, kita copy, tekan lama seperti tadi. Lalu kita paste di sini. Paste aja. Oke. Lalu balik lagi, di sini nanti ada PHP Sys ID bawahnya token. Kalau nggak ada, mungkin urutannya mungkin berbeda ya, voucher 1 dan yang lain. Tapi intinya ambil dua data itu. Oke. Ambil dua data itu, kita pastikan di sini ya. Kita pastikan di sini. Oke. Lalu kita simpan. Kita simpan, lalu kita coba jalankan lagi Termuxnya. Kita buka Termuxnya. Nah, ini kita coba jalankan lagi ya, PHP buat PHP. Kita tunggu sebentar supaya dia scriptnya berjalan. Oke, link yang terbaca 9. Biarkan dia dulu mengecek satu persatu. Nah, yang data yang barusan tadi kita masukkan kan nomor 1 ya. Nah, dia sudah terbaca dan langsung payout. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa isi data-data selanjutnya sama, caranya seperti itu. Cuma hanya saja biasanya web 1 dan yang web voucher yang lain itu berbeda, kadang urutannya berbeda. Tapi intinya ambil 3 data itu. Oke, kalian harus perhatiin ya, ambil 3 data itu caranya seperti apa? Kalian buka Canary setelah halaman claim. Ya, setelah halaman claim. Lalu gimana bang cara taunya yang payout sama yang enggak? Tunggu sampai payout. Jadi kalian coba manual dulu, tunggu sampai payout. Ketika membayar, ambil datanya. Jadi jangan buang-buang waktu kalian, ambil yang belum tentu membayar, oke? Jadi kalian coba manual dulu sampai payout baru ambil datanya. Itu akan lebih efektif karena setelah datanya dimasukkan ke SC nanti dia akan payout. Oke ya, setelah kita ambil data itu jangan lupa ya,
HTTP Canary-nya kalian tutup aja. Ya, kalian harus perhatiin supaya tidak ada sesi yang terbuka. Oke. Kira-kira sih untuk versi ini itu penjelasannya sampai situ. Sebenarnya mudah kok. Caranya pun juga langkahnya nggak banyak. Jadi sebenarnya kalau kalian teliti dan nonton video ini step by step, saya rasa sih nggak susah banget. Intinya seperti itu ya. Oke, kalau mungkin kita lebih ke Q&A deh kayaknya. Q&A. Mungkin pertanyaan pertama yang paling sering ditanyain, Bang, bedanya tipe A, tipe B, tipe C itu apa? Jadi gini, saya membuat script dengan berbagai macam tipe. Itu artinya adalah berbagai macam tipe faucet. Jadi jadi kalau kalian perhatiin ya, faucet itu banyak banget tipenya dan banyak banget tipenya, sehingga cara untuk nembusinnya juga beda-beda. Jadi scriptnya, algoritmanya juga beda-beda. Jadi untuk menyesuaikan tipe tertentu itu dibutuhkan script khusus. Jadi jangan heran kenapa kok banyak banget sih tipenya Bang di script Covet itu, ya karena faucetnya aja beda-beda gitu loh. Jadi kalau kalian nggak ada SC yang bisa satu SC itu untuk semua faucet di dunia ini, nggak ada. Jadi caranya pun beda-beda nembusinnya sehingga banyak tipe. Seperti itu ya. Jadi jangan bingung. Bang, bedanya A sama B apa? Kok mirip? Ya, kalau misalnya A itu dia hanya ngambil 3 data ya. 3 data. Jadi yang tadi saya coba jelasin tuh URL pertama. Kedua itu token, ya, coin token. Terus yang ketiga itu adalah PHP ID. Oke, dan itu wajib ya, tiga-tiganya itu. Itu untuk tipe A. Tipe B itu nanti kalau kalian menemukan token secure. Jadi ada beberapa voucher yang mirip dengan tipe A, tapi dia bedanya cuma di token secure. Itu nanti di tipe B. Oke. Terus yang di tipe C itu beda lagi. Jadi kalau kalian member CNI pasti kalian tahu tipe C yang sempat heboh kemarin ya. Itu lebih gampang lagi sebenarnya. Data yang diperlukan cuma ID EC kalian dan key dari websitenya. Intinya seperti ya, site key. Tapi itu pembahasannya di lain waktu, karena nanti juga saya bakal update itu. Tapi sekarang kita fokus di tipe A dulu. Jadi di tipe A itu cuma membutuhkan 3 data itu ya, kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Bang, bisa nggak tipe A dijalanin sama tipe B sama tipe C? Boleh, karena logikanya adalah mereka beda tipe faucet, jadi tidak akan tabrakan datanya. Oke, clear ya? Jadi kalian bisa jalanin. Nah, terus Bang, level berapa yang aman untuk tipe A? Jadi tipe A ini sebenarnya adalah tipe beginner ya. Maksudnya kalau kalian baru bikin akun aja sebenarnya aman, karena gini logikanya, di Express Crypto itu level kalian kecil, itu kalian hanya bisa mengakses beberapa fitur ya. Beberapa fitur dalam artian seperti ini, nggak semua voucher terbuka di awalnya. Itu salah satunya. Dan kalau kalian buka akun ID EC pertama, biasanya tipe A itu yang duluan keluar. Jadi ini lebih aman, relatif lebih aman ketimbang tipe C. Jadi kalau kalian ujuk-ujuk bikin akun langsung pakai tipe C, itu akan lebih rawan banned. Jadi saya saranin pakai tipe A ini udah jauh lebih aman. Jadi makainya berurutan ya. Misalnya nih kayak baru bikin akun, pakai tipe A dulu, oke? Sampai level 10 gitu, sampai level 15, 10 sampai 15 pakai tipe B. Gitu ya. Sampai level 20, sampai level 30 baru pakai level C. Baru pakai tipe C. Ya, seperti itu. Jadi pakai urutan sehingga lebih aman. Gitu. Saya bikin tipe A, B, C itu juga berdasarkan urutan. Jadi kalian kalau pakainya berurutan itu saya rasa lebih aman. Karena script yang saya bikin itu semuanya aman. Gitu, tidak menyalahi peraturan voucher ya, tidak ada hacking di sini. Jadi saya rasa kalau kalian pakai dengan benar nggak akan ada masalah seperti itu ya. Terus pertanyaan yang lain apa ya? Pertanyaan yang lain, Bang, kok ID saya ke banned? Itu biasanya masalahnya di IP ya. Sebenarnya saya nggak perlu jelasin ini. Jadi kalian itu sebenarnya cukup main aman saja, pakai satu akun ID saja. Oke? Kalau sebelumnya saya menyarankan script ini bisa dipakai untuk berbeda akun, emang bisa.
Tapi kalian harus betul-betul pintar mensiasatinya. Dalam artian seperti ini. Kalian jangan pernah sekali-sekali pakai 2 ID dalam satu IP. Biasanya tuh satu IP itu kayak IP public ya, kayak misalnya WiFi seperti itu. Kalau kalian punya cukup kuota, misalnya katakanlah kuota unlimited, itu lebih aman, relatif lebih aman. Jadi kuota itu lebih aman. Pakailah WiFi itu ketika Anda hanya fokus satu ID aja saja. Jadi tetap saya saranin, saya rekomendasikan main aman. Kenapa? Karena intinya kalian bisa withdraw dengan aman. Jadi jangan kalian beranggapan bahwa saya bikin banyak akun supaya WD-nya banyak. Enggak, kalian di-banned. Intinya seperti itu ya. Ece udah lebih pinter dan lebih sering patroli sekarang, jadi kalian bisa kena rahasia, jadi hati-hati. Intinya seperti itu ya. Jadi kalian coba pakai script ini dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, tonton lagi. Saran saya tonton lagi, jangan sampai terlalu banyak pertanyaan. Jangan sampai sedikit-sedikit bertanya dulu baru cari tahu. Cari tahu dulu baru bertanya ketika sudah mentok. Jadi kalian harus lebih kreatif di sini ya. Bukannya saya gimana-gimana, bukannya saya nggak mau bantu jawab dan lain sebagainya. Saya sudah berusaha bantu jawab di grup, bantu jawab teman-teman juga. Tapi kalau misalnya sudah ada jawabannya, jangan ditanyakan lagi karena jawabannya berulang-ulang. Ya, jadi coba cari tahu dulu jawabannya karena langkahnya pun simpel kayak begitu. Oke, jangan lupa kalian juga nanti join di grup karena di situ nanti bakal banyak teman-teman juga di situ yang ngebantu dan kalian juga bisa saling tukar link ya. Jadi kalian bisa lebih klaim lebih banyak lagi. Tapi intinya kalau kalian baru di Telegram, tolong pakai display picture ya atau profile picture. Kenapa? Karena biasanya member itu males ngebantu orang kalau nggak pakai profile picture. Jadi kita anggap itu bot lah. Kalau kita anggap itu bot, biasanya kita cuekin. Jadi kalian kalau mau bertanya, tolong kalian pakai DP dulu, pakai profile picture dulu, lalu bertanya dengan baik-baik. Pertanyaannya pun jangan membuat pertanyaan, kasih screenshot, kalau perlu video, sehingga kita bisa bahas bareng-bareng. Intinya seperti itu kalau kalian punya permasalahan. Tapi kalau kalian bisa selesaikan sendiri, saya sarankan selesaikan sendiri. Terus yang kedua, kalau bisa jangan tanyakan hal simple melalui PM ke saya gitu. Kecuali kalau Anda memberikan saran yang membangun atau kerusakan skrip yang parah. Nah, seperti itu. Sebisa mungkin bahas dulu semuanya di grup. Karena teman-teman di grup itu udah enak banget, udah saling ngebantu kalian ya. Jadi jangan sedikit-sedikit langsung PM ke saya. Bukannya saya nggak mau jawab atau mau cuekin, tapi kreator seperti saya ini biasanya butuh waktu fokus untuk menggarap skripnya. Kalau nggak ada waktu buat garap skripnya, kapan mau saya rilis gitu, kapan mau kalian pakai. Jadi sebisa mungkin nih, kalau bisa ngobrol dulu di grup ya. Jadi saya rasa sih informasinya udah cukup. Ya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, saya bakal mungkin ini saya bakal buka sesi Q&A untuk di YouTube. Jadi kalian kalau misalnya ada pertanyaan itu bisa cukup nonton video Q&A aja. Mungkin ke depan deh kalau misalnya agak longgar, mungkin nanti saya bikin sesi Q&A dari semua pertanyaan member dan bakal dibahas di situ. Tapi terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya, semua member yang sudah tergabung di grup Tele CNI, yang sudah support saya sampai selama ini, sampai sudah ada tipe A, B, C. Kalian itu sangat ngebantu banget buat saya melalui PM, ada yang melalui di grup juga. Terima kasih banget karena support kalian juga. Jadi script ini tuh bisa keluar dan beberapa bantuan dari beberapa kreator lain ya. Jadi kita di sini saling ngebantu. Terima kasih banget dan saya ngajak kalian kalau mau berpartisipasi langsung join ke grup. Kita bakal ngobrol asik di situ. Oke, mungkin video ini sampai sini dulu. Kalau misalnya ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini ngebantu kalian lebih bisa jago lagi dalam menggunakan skrip kalau yang baru mulai, dan lebih membantu kalian lagi dengan skrip ini untuk bisa menambah
pundi-pundi kalian ya. Moga-moga sih skrip ini bisa lebih memberikan kalian manfaat. Intinya seperti itu. Terima kasih untuk kalian juga yang sudah mau berpartisipasi. Saya sarankan kalian subscribe YouTube ini. Kenapa? Karena YouTube ini adalah informasi tercepat, informasi terupdate. Jadi kalau kalian nggak subscribe dan nggak lonceng, jangan salahkan saya kalau kalian ngelewatin update atau kalian nggak dapat berita terbaru. Itu salah kalian. Jadi kalian subscribe, kalian nyalain loncengnya, begitu update kalian akan dapat skrip-skrip terbaru apapun itu, mulai dari saya, mungkin Vouchat atau web mining, atau mungkin dari kreator yang lain, APK dan lain sebagainya. Itu buat kalian semua. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian subscribe, oke, like dan komen ya, komen yang positif yang membangun untuk kita semua. Semoga skrip dari CNI ini bisa bermanfaat untuk kalian semua di masa-masa pandemi ini. Kita saling ngebantu. Jika kalian merasa skrip ini bermanfaat, kalian boleh mereview kembali dalam bentuk video, lalu kalian upload di YouTube kalian. Jadi CN itu tidak ada larangan ya untuk menggunakan kembali atau men-share skrip atau mereview skrip lalu kalian masukkan ke YouTube. Itu terserah kalian. Tapi intinya itu kalau kalian merasa ini bermanfaat dan kalian mau support CNI, kalian bisa melakukan hal itu. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu. Kita bakal ketemu di lain waktu. Mungkin di next video kita bakal bahas tipe B dan C. Oke ya, mungkin ditunggu video selanjutnya setelah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semua.